Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Eh, PLTG ini adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang menggunakan turbin sebagai penggerak utama dan gas sebagai fluida kerjanya. Di sini ada komponen utama dari PLTG. Yang pertama ada kompresor. Kompresor itu sendiri adalah komponen yang berfungsi untuk mengkompresikan udara sehingga udara tersebut dapat mengalir secara konstan memasuki daerah yang bertekanan tinggi yaitu ruang bakar. Yang selanjutnya ada ruang bakar. Ruang bakar adalah suatu tempat di mana terjadinya reaksi kimia antara bahan bakar dan udara yang berasal dari kompresor yang kemudian akan diekspansikan ke dalam turbin. Nah, ini selanjutnya ada turbin. Turbin ini merupakan bagian yang mana tempat terjadinya perubahan energi panas menjadi energi mekanik. Selanjutnya ada generator. Generator merupakan alat yang dapat mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, di sini ada prinsip kerja tenaga listrik, tenaga gas atau PLTG. Yang pertama itu udara masuk kompresor, kemudian proses dua itu masuk ke dalam bahan bakar. Bahan bakar kemudian masuk ke dalam turbin, exhaust yang kemudian jadi generator menggunakan shaft. Di sini ada uh, contoh hasil perhitungan analisis performasi PLTG sebelum pemeliharaan dari data operasional PLTG yang diperoleh dari PT PLN UPDK Belawan. Nah, di antara lain diketahui massa jenis udaranya itu sebesar 510 kg per sekon. Massa jenis gas buang itu sebesar 515 kg per second. Temperatur satunya itu 32 derajat Celcius atau 305 Kelvin. Kemudian ada massa jenis bahan bakarnya itu 9,16 kg per second. Di sini ada RP-nya 10, temperatur 2-nya ada 367 derajat Celcius atau 640 Kelvin. Tekanan 2-nya ada 100,2 bar atau 1020 kilopascal. Ada T4 567 derajat Celcius, ada PG-nya itu daya generatornya sebesar 127 megawatt. Maka perhitungan kinerja kompresor sebelum pemeliharaan dapat diketahui dengan rumus berikut. Diketahui nilai entalpi pada tekanan 1 bar dan temperatur 305 Kelvin dari tabel H1. Didapatkan nilai sebesar 305,22 kJ per kilogram. Kemudian pada saat proses udara yang dikompres oleh kompresor akan menghasilkan udara yang bertekanan yang dibutuhkan pada proses pembakaran. Kemudian didapatkan nilai T2 yaitu sebesar 640 Kelvin dan P2 itu sebesar 1050 kilopascal. Dari data operasional PLTG, nilai entalpi yang pada T2 itu dapatkan nilai H2 sebesar 649,22 kJ per kilogram. Kemudian untuk mengetahui temperatur keluaran turbin atau T3 dapat dihitung dengan rumus berikut. T4 dikali dengan RP di K di min 1 dibagi K. Jadi hasilnya itu 1348,4 Kelvin. Untuk mengetahui nilai entalpi fluida pada temperatur 1348,4 dapat dihitung dengan interpolasi. Nah, hasilnya itu akan didapatkan nilai H3 sebesar 1453,63 kJ per kilogram. Kemudian pada proses ekspansi pada suhu turbin terjadi gesekan sehingga temperatur gas buang akan meningkat dari temperatur idealnya. Dan dari data performansi diketahui temperatur keluaran exhaust atau T4 sebesar 840 Kelvin. Maka nilai entalpi H4-nya itu sebesar 866,8 kJ per kilogram. Maka performansi PLTG sebelum pemeliharaan dapat dihitung dengan rumus berikut. Yang pertama ada kerja kompresor atau WK. Rumusnya itu massa jenis udara dikali dengan H2 dikurang H1.
Hasilnya adalah 169,88,8845. Kemudian ada kerja turbin atau WT. Rumusnya itu massa jenis gas buang dikali dengan H3 dikurang H4. Hasilnya itu 301,633 megawatt. Kemudian ada panas yang ditambahkan atau P-in. Rumusnya massa jenis bahan bakar dikali dengan low heat value. Low heat value. Hasilnya itu 425,880 megawatt. Kemudian ada kerja neto turbin atau WNET. Rumusnya itu work turbin dikurang work kondensor, itu hasilnya work kompresor, hasilnya itu 127,138 megawatt. Kemudian efisiensi thermal siklus, yaitu rumusnya WNET dikali 100% P-in, hasilnya 29,3%. Kemudian ada performansi PLTG sesudah pemeliharaan dari data operasional PLTG yang diperoleh dari PLT, PLN, UPDK. Lawan antara lain sama massa jenis udara 500 kg per second, massa jenis gas buangnya itu 506 kg per second, temperatur satunya 305 Kelvin, massa jenis bahan bakar itu 9,9 kg per second, RP-nya 10, P2-nya 636 Kelvin, P2-nya 1020 kPa, T4-nya itu 563 derajat Celcius, PG-nya 127 MW. Maka perhitungan kinerja kompresor sudah pemeliharaan dapat diketahui dengan yang pertama nilai entalpi pada tekanan 1 bar dengan temperatur 305 Kelvin, didapatkan nilai H1-nya itu 305,22 kJ per kilogram. Kemudian pada saat proses udara yang dikompres oleh kompresor akan menghasilkan udara berketekanan yang dibutuhkan pada proses pembakaran, didapatkan nilai T2 yaitu sebesar 636 Kelvin dan P2 1020 kilopascal dari data operasional PLTG. Maka nilai entalpi dapat dicari dengan interpolasi, yaitu hasilnya H2 itu adalah 644,984 kJ per kilogram. Kemudian untuk temperatur keluaran turbin atau T3 dapat dihitung dengan rumus T4 dalam kurung RP dikali K-1 dibagi K. Itu hasilnya 1352,2. Kemudian untuk mengetahui nilai entalpi fluida pada temperatur 1352,2 dapat dihitung dengan interpolasi. Hasilnya itu H3 sama dengan 1454,17 kJ per kilogram. Kemudian pada proses ekspansi pada suhu turbin terjadi gesekan sehingga temperatur gas buang akan menjadi meningkat. Ya, dari temperatur idealnya dari data performa diketahui temperatur keluaran turbin exhaust T4 sebesar 836 Kelvin. Maka entalpinya dapat diketahui dengan interpolasi. Hasilnya itu H4 sama dengan 862,06 kJ per kilogram. Maka performansi PLTG sesudah pemeliharaan dapat dihitung dengan rumus berikut. Yang pertama itu untuk mencari kerja kompresor atau WK, rumusnya itu massa jenis udara dikali H2 dikurang H1. Hasilnya adalah 167,8845 megawatt. Kemudian kerja turbin, massa jenis gas buang dikali dengan H3 dikurang H4. Hasilnya itu 301,633,127. Kemudian panas yang telah ditambahkan atau in itu rumusnya massa jenis BB dikali dengan low heat value, hasilnya 425,880 megawatt. Kemudian ada kerja neto turbin atau WNET, itu rumusnya kerja turbin dikurang dengan kerja kompresor, hasilnya 131,748627 megawatt. Kemudian ada efisiensi thermal siklus,
Itu rumusnya WNET dikali dengan 100% dikali Q-in. Itu hasilnya 30,3%. Kemudian dari hasil analisis performansi operasi turbin gas PLTG sebelum dan sesudah pemeliharaan dapat diketahui data sebagai berikut. Yang pertama ada kerja kompresor itu nilai sebelum pemeliharaannya adalah 175,450. Kemudian sudah pemeliharaan nilainya 169,8845. Yang kedua ada kerja turbin. Sebelum pemeliharaan nilainya 328,580. Sesudah pemeliharaan nilainya 301,6331. Kemudian ada penambahan panas atau Q-in. Nilai sebelum pemeliharaan itu 433,4512. Kemudian sesudah pemeliharaan itu nilainya 425,880. Kemudian ada kerja neto turbin atau WNET. Nilai sebelum pemeliharaannya itu 127,138. Sudah pemeliharaan itu 131,7486. Kemudian laju aliran massa bahan bakar sebelum pemeliharaan itu nilainya 9,16 kg per sekon. Kemudian sudah pemeliharaan nilainya 9 kg per sekon. Kemudian ada efisiensi thermal siklus sebelum pemeliharaannya itu nilainya 29,3%. Kemudian sudah pemeliharaannya itu nilainya 30,3%. Kemudian ada kesimpulannya. Setelah dilakukan hasil analisis pada komponen turbin gas, efisiensi termal pada siklus Brighton tetap terjaga pada batas normalnya, di mana selisih sebelum pemeliharaan pada beban 127 MW adalah sebesar 0,70%. Kemudian efisiensi siklus pada saat kondisi commissioning sebesar 31,3%. Dan efisiensi aktual sebelum pemeliharaan sebesar 29,3%. Dan setelah pemeliharaan efisiensinya menjadi 30%. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.